Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang dikutip oleh para ulama bahwa neraka itu ada 7 lapis. Yang pertama disebut neraka Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-81 dari 99 Asma'illah al-Husna, Al-Muntaqim. Huwa alladhi yaqsimu zuhral utad wa yunakkiru bil junad wa yushaddidu al-iqaba 'ala at-tughad wa dhalika ba'da al-inzari wal imhali marrat. Al-Muntaqim ini adalah Tuhan yang memecahkan belakang orang-orang yang sombong dan menyiksa orang-orang yang berdosa dan mengeraskan siksanya atas mereka-mereka yang menyesatkan orang lain. Yang demikian itu sesudah dia berikan peringatan dan dia berikan tempo marat beberapa kali. Secara ringkas, Al-Muntaqim ini bisa diterjemahkan dalam bahasa kita adalah yang maha menyiksa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai Muntaqim ini dalam Al-Quran, wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingati dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripada ayat-ayat Tuhan itu? Sesungguhnya kami menyiksa kepada orang-orang yang berdosa itu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubun wa la hum yadhakkarun. Adakah mereka tidak berpikir, mereka tidak mengetahui, tidak melihat bahwa mereka itu telah diberikan ujian, mereka diberikan cobaan dalam setiap tahun itu sekali atau 2 kali, kemudian mereka tidak bertobat dan tidak menjadikannya sebagai peringatan untuk hari-hari yang akan datang. Para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa akan orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat dosa. Allah menyiksa itu sesudah dia berikan peringatan, dia berikan tempo beberapa kali, sehingga mereka yang berpaling daripada peringatan-peringatan itu, itulah yang mendapatkan nama Allah Al-Muntaqim ini, yang maha menyiksa itu. Para muhibbin rahimakumullah, di akhirat nantinya tempat ta'alluqnya, berhubungannya Muntaqim ini adalah neraka. Karena di akhirat itu semua hamba-hamba Allah yang berdosa itu disiksa, di mana tempat penyiksaannya itu disebut neraka. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang dikutip oleh para ulama bahwa neraka itu ada 7 lapis. Yang pertama disebut neraka Jahannam. Ini neraka yang paling atas, neraka yang paling inting daripada neraka berikutnya. Dan Jahannam ini disediakan untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah namun dia berbuat maksiat kepadanya. Artinya orang-orang Islam yang maksiat,
Ini tempat penyiksaannya nanti di neraka yang namanya Jahannam. Di tingkatan yang lebih bawah lagi ada neraka yang namanya Laza. Nah, Laza ini menurut para ulama mengutip dari hadis-hadis Rasulullah, itu ditempatkan nanti orang-orang Yahudi. Ngarannya Laza. Di tingkatan yang nomor 3 di bawah lagi disebut ada neraka Hutamah. Hutamah ini tempat penyiksaan orang-orang yang Nasrani. Kemudian lagi yang keempat ada neraka yang disebut Sa'ir. Sa'ir ini untuk orang-orang yang murtad, yang meninggalkan agamanya. Yang kelima neraka Sakar. Ini orang-orang yang beragama Majusi. Yang keenam Jahim. Ini untuk orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah. Yang terakhir Hawiyah. Ini untuk orang-orang yang munafik, orang-orang yang lisannya mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi hatinya menolak. Innal munafiqina fid darkil asfal min nari jahannam. Orang munafik itu di neraka yang paling bawah daripada jahannam, disebut Hawiyah. Nah, jadi untuk orang-orang yang Islam yang mereka itu maksiat kepada Allah dan tidak tobat, tidak mendapatkan ampunan Allah, ini di akhirat nantinya menempati neraka hukuman yang namanya Jahannam tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril. Rasulullah berkata, "Ya Jibril, in'atli jahannam." Coba bang terangkan kepadaku bagaimana itu neraka Jahannam, tempat di mana nantinya umatku yang durjana akan disiksa. Jibril menjelaskan neraka Jahannam itu dengan panjang lebar, dan kita ambil yang singkatnya. Artinya, ujar Jibril, Jahannam itu adalah neraka yang dinyalakan oleh Tuhan selama 1000 tahun sehingga apinya menjadi putih. Ditambah lagi nyalanya 1000 tahun, apinya menjadi merah. Ditambah lagi 1000 tahun, Jahannam itu menjadi hitam gelap. Percikan-percikan apinya tidak menimbulkan cahaya. Nah, itu Jahannam. Lalu ujar Jibril, "Wahai Muhammad, andai kata sebesar lubang jarum dibuka, itu Jahannam, dan dia berhembus ke dunia, niscaya mati seluruh makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini. Dan andai kata satu mata rantai daripada mata rantai dalam Jahannam itu, satu diambil diletakkan kepada gunung yang paling kuat di dalam dunia ini, niscaya gunung itu akan runtuh hancur sampai ke bumi yang ke-7. Mendengar demikian, Nabi kita berkata, hasbi ya Jibril, cukup ya Jibril tentang kisah Jahannam ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Jahannam itu adalah tempat di mana di dalam Jahannam itu ada lagi bermacam-macam tempat-tempat yang menyiksa orang-orang yang sesuai dengan kesalahannya. Orang nang mencuri di bilik sini andaknya, orang nang ini di sini andaknya. Nah, siksaannya pun bermacam-macam. Dan di dalam Jahannam itu kita kadang mengenal lagi istilah mati. Kenapa sebabnya? Karena si mati ini sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matinya tidak ada lagi. Jadi kayak apa jua pun siksa yang diberikan Allah kepada orang yang berdosa ini, dia mampu menyandangnya,
dan kada bisa mati. Jadi jauh lebih dahsyat siksaan Allah ini kalau dibanding dengan hukuman-hukuman yang diberikan manusia kepada manusia lainnya. Kalau kita umpamanya maling mencuntan, dimasukkan dalam penjara. Dalam penjara nyaman, diberi makan nih, diminumi, TV ada, ceramah agama ada. Nah, perampok masuk penjara nyaman. Karena ini hukuman yang diberikan oleh manusia kepada manusia. Tapi kalau hukuman Allah dengan namanya Al-Muntakim ini kada bisa digambarkan dengan hukuman-hukuman yang pernah kita bayangkan di dalam dunia ini. Nah, kita ambil di sini 5 kelompok manusia yang mereka ini mendapat hukuman dari Allah Al-Muntakim sesuai dengan kesalahan-kesalahan mereka. Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu aqwaman mu'allakin fi juzu'in minan nar faqultu ya Jibril man haula qala alladhina yashtimuna abahum wa ummahatihim fid dunya. Nabi kita melihat ada manusia-manusia yang digantung dalam neraka. Jadi mana dalam neraka? Digantung lagi. Ujar Nabi, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, itulah hukuman orang-orang yang semasa hidupnya dalam dunia durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, digantung. Hadis lain menyebutkan, idza dufina aqu walidayhi asarahul qabr hatta takhtalifa adla'uh. Apabila dikubur, ditanam orang yang durhaka kepada orang tuanya ini, orang yang durhaka ini dikubur, begitu kita tutupi, langsung dia dihimpit oleh kubur sampai terselisih tulang selangkanya. Nah, ini siksaan yang sangat dahsyat. Al-Muntakim, Allah maha menyiksa terhadap orang-orang yang berdosa. Nah, adalah hukuman kita macam itu, manusia memberi hukuman kepada. Ini contoh hukuman yang diberikan Allah kepada manusia yang durhaka. Yang kedua, Allah memberikan hukuman lain lagi, tapi sama dalam jahanam juga, cuma biliknya lain. Fi butunihim hayatun wa aqarib tura min zahiri butunihim. Ada manusia-manusia yang perutnya besar, dari luar kelihatan dalam perut itu ada ular dan kala. Nah, kujiak, teriak ini manusia. Ujar Nabi, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril mengatakan, haula akilun riba. Itu orang-orang yang dalam dunia makan harta riba, makan duit bunga nih kena. Dalam perutnya ular, kala. Dan berapa lama dia demikian menghadapi siksaan tergantung daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya. Jadi amun si orang riba ini mungkin inya banyak berselawat kepada Rasulullah, mungkin si orang riba ini mencintai keluarga zuriat Rasulullah, mungkin lebih cepat dapat syafaat daripada Rasulullah. Nah, ini riba. Yang ketiga, contohnya, ujar Nabi kita, inna fi jahannam wadiyan ismuhu jubbul huzun. Di dalam jahannam itu ada jurang yang disebut jubbul huzun. Dalam jurang itu berbagai macam jenis binatang buas terkumpul. Macam-macam binatang buas, kebun binatangnya di situ. Dan semua binatang buas itu daripada api diciptakan. Nabi kita bertanya, ya Jibril, ini apa jurang yang demikian dalam? Nabi ujar Jibril alaihissalam, ini jubbul huzun, disediakan Allah lizzunat, untuk orang-orang yang suka berzina, untuk mereka yang suka melakukan perzinahan, ini dimasukkan dalam jubbul huzun,
Begitu masuk langsung diserang oleh binatang-binatang buas. Nah, keempat kita ambil contoh lagi, syaribul khamar, orang yang minum arak, minum yang memabukkan. Hukumannya sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam dunia. Di dalam jahanam nanti dia dihidangkan dan dipaksa untuk minum tinatul khabah. Itu satu minuman yang dibuat daripada perahan nanah dan darah ahli neraka. Ini cocok hukuman bagi orang dalam dunia suka bersenang-senang dengan minum arak dan minum-minuman lain yang memabukkan. Al-Muntakim, Allah maha menyiksa, siksa Allah sangat keras. Yang keempat kita ambil contoh lagi, siksaan Al-Muntakim yang berikan kepada orang-orang yang mutahabinun bis salah, orang-orang yang memperinting sembahyang. Sembahyangkah, kada jadi masalah. Sembahyangnya pas kada jadi soal. Ini orang yang memperinting sembahyang. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa kalau untuk yang satu ini paling berat siksaannya. Orang yang memperinting sembahyangnya, beluman lagi sampai dia di dalam kubur, dalam dunia sudah mendapat siksa, sudah mendapat hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tunza'ul barakah fi umrih, dicabut berkah pada umurnya. Umur itu kada ada berkah. Jadi walaupun umur panjang, ibadah kada banyak, itu kada berkah. Dicabut berkah dari umurnya. Yang kedua, dihapuskan tanda-tanda kesalihan dari wajahnya. Artinya kalau orang-orang yang istimewa, yang diberi Allah kasab, itu melihat, ini orang ada penyembahyang, muhanya lain. Kenapa? Karena dicabut oleh Allah tanda-tanda kesalihan dari wajah mereka yang memperinting sembahyang itu. Dan ketiga, tiap-tiap amal yang ia lakukan ditolak oleh Allah. Orang ini memperinting sembahyang, puasa kada diterima Allah, haji kada diterima Allah, umrahnya kada diterima Allah, zakatnya, samuan amal kada diterima Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, doanya kada didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa orang yang tidak sembahyang. Yang kelima, dia tidak termasuk dalam doa setiap orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh berdoa, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, orang ini tak keluar kada tak umpat dalam doa itu. Nah, ini hanya di dalam dunia. Begitu orang nang kada sembahyang ini menghadapi sakaratul maut, lain lagi pulang hukuman yang Allah berikan. Pertama, dalam keadaan terhina, matinya su'ul khatimah. Yang kedua, dia mati bersangatan lapar. Yang ketiga, dia mati bersangatan haus. Ini waktu dalam sakaratul maut itu. Dalam kubur pulang orang nang kada sembahyang ini, begitu masuk ke dalam kubur, dia dihimpit oleh kuburnya. Datang Syuja'un Aqra, Allah kirim ke saya satu ular yang besar, dan Allah kirim api neraka ke dalam kuburnya sampai hari dibangkit nanti. Nah, ini orang kada sembahyang. Setelah bangkit dari kubur, makin macam-macam lagi siksanya. Nah, jadi ini kita mengetahui para muhibin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau kita baik, Allah sayangnya luar biasa. Tapi kalau kita jahat, Allah marah, siksanya pun luar biasa. Al-Muntakim ini namanya.